Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang untuk teman-teman karena mungkin jadwal perkuliahan antara kelas A dan kelas B itu berbeda ya. Ada yang pagi dan ada yang siang. Tapi sebelumnya saya mohon maaf pada pertemuan hari ini saya tidak bisa hadir secara tatap muka langsung baik di kelas maupun melalui conference karena hari ini bertepatan saya mendapat tugas untuk monitoring kakak-kakak tingkat kalian yang sedang praktek kerja lapangan di Pusat Penelitian Teh dan Kina ya. Dan karena memang waktu kita tinggal sedikit, minggu depan itu pertemuan terakhir sebelum UTS, kemudian juga di 2 minggu terakhir sebelum UTS ini teman-teman padat dengan praktikum, sehingga saya memutuskan untuk membuat materi ini. Karena kalaupun kita mencari hari pengganti, saya khawatir tidak matching ya jadwalnya. Terlebih di 2 minggu ini juga kami dosen-dosen akan disibukkan dengan jadwal seminar proposal proyek akhir ya dari kakak-kakak tingkat kalian. Baik teman-teman, saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menyaksikan video ini, dan mudah-mudahan melalui media pembelajaran ini materi yang akan saya sampaikan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semua ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di mata kuliah Ekonomi Teknik Pertanian, yaitu tentang ekuivalensi atau kesetaraan bunga dan diagram arus kas. Ya, kesetaraan nilai bunga ini atau ekuivalensi ini bisa juga disebut dengan kesetaraan nilai uang, ya, karena sebetulnya yang dibicarakan tentunya nilai uang di mana di dalamnya itu dipengaruhi oleh bunga, ya, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian juga terkait dengan ekuivalensi itu kita nanti akan belajar diagram arus kas. Akan tetapi materi ini akan dibagi menjadi 2 bagian ya, karena cukup banyak, jadi tidak mungkin semuanya di satu pertemuan ini ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya mudah-mudahan kita bisa bertemu di kelas. Nah, mungkin teman-teman apa sih gitu ya ekuivalensi? Ya, mungkin di sini gambar saya sedikit menutupi teksnya ya, tapi tidak apa-apa, akan saya coba jelaskan. Jadi kesetaraan pada bunga atau ekuivalensi adalah metode yang digunakan dalam menghitung kesamaan nilai mata uang dari suatu waktu ke waktu yang lainnya. Ya, teman-teman sudah belajar sebelumnya terkait bunga modal, baik itu bunga sederhana, bunga majemuk, kemudian ada bunga nominal dan ada bunga efektif ya, di mana di situ kita belajar bahwa nilai uang itu dipengaruhi oleh waktu ya, nilainya itu. Maka dia akan berubah seiring dengan berubahnya waktu. Nah, tetapi dengan konsep ekuivalensi ini kita bisa menghitung di mana sejumlah uang yang berbeda kemudian dibayarkan pada waktu yang berbeda, tetapi dia bisa menghasilkan nilai yang sama atau ekuivalen satu sama lain secara ekonomis. Ya, nanti ada beberapa metode yang bisa digunakan. Oke, kita lanjut. Nah, ketika kita meminjam uang, ya, atau apabila ada seseorang meminjam uang, ada 4 cara yang bisa dilakukan dalam pengembaliannya. Ya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Oke, saya close dulu di sini. Yang pertama adalah dengan membayar pokok pinjaman dan bunga sekaligus di akhir periode peminjaman. Ya, kemarin juga beberapa soal latihan ada ya yang tipenya seperti itu. Jadi si pinjaman yang dipinjam oleh seorang individu itu dibayarnya sekaligus dengan bunganya di akhir periode. Tapi ada juga
seseorang yang membayar bunga pada tiap akhir periode dan membayar pokok pinjaman pada akhir periode peminjaman. Jadi ada juga orang yang misalnya nanti berkredit atau berhutang gitu ya, dia akan membayar dulu bunganya di setiap akhir periode. Kalau misalnya pembayarannya per bulan, berarti setiap bulan itu dia hanya bayar bunganya saja dulu. Nanti di akhir periode baru dia akan membayar pokok pinjamannya. Nah, yang ketiga, ada juga yang membayar sebagian pokok pinjamannya dan seluruh bunganya pada setiap akhir periode. Ya, dan yang keempat, ada yang pokok pinjaman dan bunganya itu dibayar dengan jumlah angsuran yang besarnya sama pada setiap akhir periode. Ya, jadi ada juga nih tipe yang dia mau bayar pokok pinjaman plus bunganya tapi dengan jumlah angsuran yang sama setiap bulan. Nah, itu juga ada ya di beberapa latihan soal yang telah kita kerjakan. Nah, kalau kemarin-kemarin kita mengerjakannya secara manual gitu ya, dengan beberapa persamaan dan rumus-rumus yang telah kita pelajari, baik untuk bunga sederhana maupun untuk bunga majemuk. Nah, kali ini kita akan pelajari dia dengan metode diagram arus kas. Nah, di sini ada contoh ya, teman-teman. Apabila seseorang meminjam uang sebesar Rp10.000 dengan tingkat bunga modal 10% per tahun dan jangka waktu peminjamannya adalah 4 tahun, maka dia bisa mengembalikan uang tersebut dengan 4 cara yang tadi. Ya, jadi kita akan coba nih, kita simulasikan ketika misalnya kita berhutang sebesar Rp10.000 dalam jangka waktu 4 tahun ya, dengan bunga 10%, itu cara apa saja yang bisa kita lakukan dalam pengembaliannya. Oke, yang pertama caranya kita membayar pokok pinjaman dan bunga pada akhir periode peminjaman. Ya, di sini dia pakai bunga majemuk ya, teman-teman. Di sini pinjaman awalnya itu adalah 10.000. Tadi kan dalam jangka waktu 4 tahun. Oke, bunganya itu 10%. Berarti 10% dari 10% dari 10.000 adalah 1.000 ya. Nah, jadi total pinjaman dia di tahun pertama itu 11.000. Ya, tapi kan dia nggak bayar nih, karena dia akan bayarnya di akhir periode. Jadi di tahun pertama dia tidak membayar pokok, dia tidak membayar bunga. Jadi dia masih punya hutang sebesar 11.000. Kemudian di tahun kedua, tadi kan hutangnya jadi 11.000 ya. Maka hutang dia jadi 11.000, kena bunga lagi 10%. 10% dari 11.000 adalah 1.100. Ya, karena dia membayar di akhir periode, maka di tahun kedua ini dia juga tidak membayar baik pokok maupun bunganya. Sehingga sekarang sisa atau jumlah hutang dia adalah 12.100, yaitu 11.000 ditambah dengan bunganya lagi 1.100. Ya. Selanjutnya di tahun ketiga, pinjaman dia menjadi 12.100. Kena bunga lagi sebesar 10%. Yaitu 1.210. Karena dia belum membayar baik pokok maupun bunganya, maka jumlah pinjaman atau sisa hutangnya di tahun ketiga adalah 13.310 rupiah. Ya, sisa hutang tahun sebelumnya ditambah dengan bunga di tahun itu. Nah, di periode tahun keempat atau periode terakhir, maka sisa pinjamannya yang sebesar 13.310 ini dikenakan bunga lagi 10%, yaitu 1.331. Ya. Nah, barulah di akhir periode ini dia membayar pokok dan bunganya. Ya, pokoknya itu tadi yang di awal yaitu 10.000, bunganya berarti tadi 13.310 ditambah 1.331 menjadi 14.641. Karena 10.000-nya itu adalah pokoknya, berarti bunganya sebesar 4.641.
rupiah. Ya. Maka di tahun keempat dia baru membayar seluruh hutang dia. Ya. Nah, di sini kalau kita totalkan pinjaman awal tahunnya itu kalau kita totalkan adalah 46.410 ya, di mana bunganya kalau kita totalkan jadi 4.641. Pokoknya yang dibayar tentunya 10.000 dengan bunga sebesar 4.641. Atau kita juga bisa menghitung bunga ini 10% dari si total pinjaman ini. Ya, bunganya. Oke, maka seluruh pengembalian yang dibayar di akhir periode adalah 14.641 rupiah. Begitu ya. Bisa dipahami teman-teman, itu cara pertama kalau kita membayar pokok pinjaman dan bunganya di akhir periode peminjaman dengan bunga majemuk. Cara yang kedua, kita membayar bunga pada tiap tahun, akan tetapi pokok pinjamannya itu kita bayar di akhir periode. Ya, jadi kan tadi periode peminjamannya 4 tahun ya, di mana dia pinjamnya 10.000 dengan bunga 10%. Nah, di sini bunganya ini bunga sederhana. Ya. Karena dia bayar bunganya dulu di awal. Di sini kita bisa lihat bahwa di tahun pertama bunganya itu adalah 1.000 karena 10% dari 10.000 ya. Kemudian dibayarkan nih si bunganya 1.000 ya. Jumlah pembayaran 1.000 berarti sisanya adalah 10.000 karena pokoknya belum dibayar. Kemudian di tahun kedua ya dia kan masih 10.000 aja nih. Ya. Oh maaf, ini bukan bunga sederhana ya teman-teman. Ini tetap dengan bunga majemuk, hanya saja karena memang pokoknya belum dibayar, hanya bunganya saja, jadi tetap sama ya, si sisanya itu 10.000 karena bunganya sudah dibayar terlebih dahulu. Nah, di tahun kedua pinjaman awalnya tetap 10.000 karena sisa di periode sebelumnya 10.000 dikali 10% jadi 1.000 bunganya, dibayar lagi bunganya. Ya, sehingga yang disisakan tinggal pinjaman pokoknya sebesar 10.000. Ya, begitupun di tahun ketiga. Ya, dia dikenakan lagi bunga 1.000, kemudian dibayar lagi bunganya dan menyisakan kembali pinjaman pokoknya sebesar 10.000. Barulah di akhir periode peminjaman di tahun keempat, ya dia dikenakan lagi bunga 1.000 dan dia membayar pinjaman pokoknya sebesar 10.000. Jadi 10.000 ditambah bunga lagi 1.000 menjadi 11.000. Ya, dan dia membayar di akhir periode sehingga lunas, ya. Nah, di sini kalau kita totalkan nih pinjaman awalnya itu 40.000, kemudian bunganya itu 4.000, ya, di mana pokoknya itu 10.000, bunganya jadi 4.000 dan jumlah yang dibayar adalah 14.000. Ya, jadi kita juga bisa menghitung bahwa bunga ini adalah 10% dari pinjaman awal, total pinjaman awal. Ya. Kemudian pinjaman pokok ditambah dengan bunga adalah 14.000. Jadi yang dibayarkan itu sebetulnya 14.000. Ya, tadi kan ini bayar bunga, pokok plus bunga. Ya, kalau tadi kita bandingkan dengan cara yang pertama, selisih sedikit ya. Yang cara pertama itu tadi 14.641. Kalau yang ini 14.000. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Yang cara ketiga, di sini sebagian pokok pinjamannya itu dibayar per tahun, sementara bunganya itu dibayar setiap tahun atau setiap akhir periode. Ya, karena jumlah pinjamannya itu 10.000, maka dia akan dibagi dengan jumlah periode pengembaliannya.
karena periode pengembaliannya 4 tahun, maka 10.000 dibagi 4 menjadi Rp2.500. Jadi pinjaman pokoknya itu dibayarkan setiap periode sebesar Rp2.500 ya. Nah, di tahun pertama pinjaman awalnya kan 10.000 ya, dikenakan bunga sebesar 10% yaitu Rp1.000. Dibayarkan sebagian bunga pokoknya ya, seperempatnya 2.500 ditambah bunganya 1.000 menjadi 3.500 total yang dibayarkan. Sehingga sisa pinjamannya di periode pertama adalah 7.500. Karena kan tadi totalnya adalah 10.000 ditambah bunganya 1.000 jadi 11.000, yang dibayar 3.500. Jadi sisanya adalah 7.500. Oke, kemudian di periode kedua karena sisa pinjamannya 7.500 maksud saya, dikenakan lagi bunga sebesar 10% yaitu 750. Kemudian totalnya menjadi 8.250. Dibayarkan kembali seperempat pokoknya yaitu 2.500 dan bunganya yaitu 750. Jadi 3.250 ya yang dibayarkannya. Jadi sisanya adalah 5.000 karena tadi total pinjamannya 8.250 dibayar 3.250 ya. Oke, selanjutnya di periode ketiga sisa pinjamannya kan 5.000. Kena bunga lagi 10% yaitu 500. Jadi 5.500. Pokoknya dibayar lagi seperempatnya yaitu 2.500, bunganya 500 sehingga jumlah yang dibayar adalah 3.000. Sehingga sisa pinjaman di akhir periode tahun ketiga adalah 2.500 ya. Nah, di akhir periode peminjaman atau di tahun keempat, sisa pinjamannya itu 2.500. Tapi kena bunga lagi sebesar 10% yaitu 250. Maka dia bayarkan sisa pokoknya seperempat lagi dengan membayar bunganya 250. Ya, jadi total yang dibayarkan adalah 2.750. Maaf ya, ini salah ketik ya. Tolong nanti teman-teman edit atau nanti akan saya edit juga ya. Jadi ini adalah 2.750 yang dibayarkan. Maka sisa hutangnya 0 atau habis. Karena memang di sini totalnya 2.750 dibayarkan 2.750. Ya, kalau kita totalkan pinjaman awal tahunnya itu 25.000 ya, sehingga bunganya adalah 10% dari 25.000 yaitu 2.500 ditambah pinjaman pokoknya 10.000 menjadi 12.500. Jadi total keseluruhan yang dibayarkan sebetulnya oleh si peminjam itu sebesar 12.500. Nah, kalau pakai cara ini nampaknya lebih murah ya dari yang dengan cara 1 dan cara 2 ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Cara yang keempat adalah pokok pinjaman dan bunganya dibayar dengan sejumlah angsuran yang besarnya tetap. Ya, jadi dia mau membayar setiap bulan itu jumlahnya sama pembayarannya untuk total pokok dan bunganya. Ya, nah di cara keempat ini, jika kita lihat maka jumlah angsuran yang harus dibayar setiap tahunnya itu sebesar Rp3.155 ya. Nah, ini didapat dari pertama di awal tahun peminjaman, di awal periode pinjamannya 10.000 dikenakan bunga 1.000 ya. Kemudian bunganya pasti 1.000. Nah, berapa nih kalau misalnya kita mau bayarnya itu totalnya sama 3.155, maka pokoknya adalah 3.155 dikurangi bunganya 1.000 ya. Nah, jadi bunga yang dibayarkan adalah 2.155. Maka sisa dari
hutangnya adalah 7.845 atau 11.000 dikurangi dengan 3.155. Di periode kedua, ya, sisa pinjamannya 7.845. Maka bunganya menjadi Rp785, ya. Rp3.155 dikurangi 785, maka pokok yang dibayarkannya adalah 2.370, sehingga jumlah yang dibayarkan itu tetap sama, ya, 3.155. Sehingga sisa pinjaman di akhir periode tahun kedua adalah 5.475, ya, atau penjumlahan pinjaman ini, ya, ini dijumlah baru dikurangi dengan ini jumlah pembayaran, sehingga sisanya segini, ya. Selanjutnya di tahun ketiga, di periode tahun ketiga, pinjamannya 5.475 sisanya, ya. Dikenakan lagi bunga sebesar Rp548. Maka di tahun itu dia tetap mengangsur sebesar Rp3.155 dengan bunga Rp548 dan pokoknya Rp2.607. Ya, maka sisa bunga dia pada akhir tahun ketiga adalah 2.868. Ya, jadi total ini dikurangi ini, ya, 3.500-nya. Oke. Sorry ya kecoret. Kemudian di tahun keempat di akhir periode sisa hutangnya Rp2.868, ya. Maka bunganya 10%-nya itu dibulatkan 287. Pokoknya berarti dibayarkan semua, ya, karena kan mau dilunasi, ya. Berarti pokoknya dibayar Rp286,8 dan bunganya Rp287. Nah, jumlahnya tetap sama di akhir periode keempat, yaitu Rp3.155 dan lunas utangnya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nilai sebenarnya yang dibayarkan oleh si peminjam adalah Rp12.620. Nah, ini adalah pembayaran dengan cara keempat. Kalau kita lihat, ya, teman-teman, dari cara 1, 2, 3, dan 4, bunga yang dibayarkan dengan jumlah pinjaman perbandingannya itu bisa kita lihat di tabel ini. Ya, tadi di cara 1 jumlah pinjamannya itu sebesar 46.410, ya, di kolom sebelah kiri yang di pinjaman pokok. Kemudian total jumlah bunganya itu adalah 4.641 atau 10%-nya, ya, di mana perbandingannya 0,1 atau 10%. Kemudian di cara kedua juga sama, ya, jumlah pinjamannya itu 40.000, jumlah bunganya itu 4.000, 10%-nya. Di tabel yang ketiga juga sama, dia jumlah pinjamannya 25.000, jumlah bunganya 2.500 atau 10%-nya. Dan di cara yang keempat pun hampir sama, ya, jumlah pinjamannya 26.188, jumlah bunganya 2.620, di mana perbandingannya juga 10%. Jadi perbandingan antara jumlah bunga yang dibayarkan dan besarnya pinjaman mempunyai nilai yang sama, yaitu 0,1 atau 10%, yang tidak lain merupakan nilai bunga modal yang berlaku pada sistem peminjaman tersebut. Ya, karena tadi di awal kita tahu bahwa tingkat bunga yang berlakunya itu adalah 10%. Nah, dari keempat cara pembayaran ini bisa kita simpulkan bahwa semua alternatif pembayaran, baik yang cara 1, 2, 3, dan 4, bersifat setara terhadap nilai uang pada pinjaman pokoknya. Ya, jadi walaupun tadi nominal pembayarannya terlihat lebih besar, tapi sebetulnya dia setara kalau kita bandingkan antara jumlah bunga yang dibayarkan dengan jumlah pinjamannya. Ya, perbedaan jumlah total pinjaman hanyalah variasi dari perencanaan pengembalian pinjaman tersebut.
Ya, di mana alternatif pengembalian manapun yang dipilih itu merupakan pengembalian pinjaman sejumlah uang senilai 10.000 pada tingkat bunga modal 10% per tahun. Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat perbandingannya itu sama. Dan inilah yang dikatakan ekuivalensi atau kesetaraan nilai uang atau kesetaraan pada bunga. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, teman-teman. Kalaupun misalnya masih agak bingung, silahkan boleh ditanyakan, nanti sebisa mungkin akan saya jelaskan kembali. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ya teman-teman pada diagram arus kas. Ya, jadi untuk mempermudah dalam memberikan gambaran dari suatu arus pemasukan maupun pengeluaran ya, baik itu misalnya kita dapat pemasukan dari peminjaman, kemudian kita melakukan pengeluaran dengan pembayaran pada waktu tertentu, bisa kita menggunakan diagram arus kas. Ya, jadi diagram arus kas ini suatu diagram yang menunjukkan keadaan arus uang yang terjadi pada setiap periode waktu yang digunakan. Periode waktunya itu bisa tahun, bulan, atau yang lainnya. Ya, nah terdapat beberapa notasi yang digunakan dalam perhitungan bunga modal majemuk dalam diagram arus kas. Ya, jadi tadi sebetulnya tentang kesetaraan nilai uang maupun diagram arus kas ini dia berhubungannya dengan bunga majemuk ya teman-teman. Nah, notasi-notasi tersebut yaitu I kecil ini adalah tingkat bunga modal per periode, kemudian ada N itu jumlah periode, P itu merupakan nilai sekarang dari sejumlah uang atau present value, F itu nilai kemudian dari sejumlah uang atau future value, dan A adalah jumlah angsuran seragam yang dibayarkan pada setiap akhir periode. Nah, biasanya pada diagram arus kas akan ada sebuah garis horizontal yang menunjukkan skala waktu. Ya, contohnya seperti ini. Kemudian selain ada garis horizontalnya tersebut, ada juga tanda panah. Ya, ini ada tanda panah di sini yang menunjukkan arus uang yang terjadi. Ya, dalam hal ini kita sepakati bahwa arah ke atas ya, anak panah yang arahnya ke atas itu menunjukkan arus penerimaan. Atau misalnya kalau kita pinjam uang 10.000, nah berarti di sini tuh P-nya yang 10.000 yang panahnya ke atas. Sementara untuk yang arah panahnya ke bawah ini menunjukkan arus pengeluaran atau besarnya pengembalian yang harus kita bayarkan atau F-nya ya. Ini P-nya yang masuk, ini F yang keluar. Walaupun teman-teman penggunaan tanda panah ini bisa dibalik ya dan tidak menjadi suatu masalah asal disepakati dari awal. Jadi kalau sekarang kita sepakati ya penggunaannya, kalau yang ke atas itu adalah arus masuk, yang ke bawah itu adalah arus keluar. Nah, sebagai contoh diagram arus kas dari permasalahan yang tadi ya, yang ada 4 cara itu, kita di sini akan gambarkan. Jadi tadi yang cara 1 kan arus masuknya 10.000, kemudian jumlah total yang dibayar di akhir periode itu 14.641. Ya, di sini ada 4 tahun periode waktunya ya, 1 2 3 4 di sini di akhirnya ya. Jadi dia masuk sebesar Rp10.000 selama 4 tahun, dia keluar dan pada saat dibayarkan menjadi 14.641. Itu adalah contoh dari diagram arus kas. Nah, selanjutnya di yang cara 2 juga sama ya, teman-teman. Nah, di yang cara 2 ini tadi kan dia bayarnya bunganya aja ya. Kalau yang tadi kan dia bayar semua di akhir. Nah, kalau yang ini dibayar setiap tahunnya itu bunganya saja. Berarti di sini ada arus masuknya uang 10.000,
Kemudian di tahun pertama dibayar bunganya saja 10.000, tahun kedua dibayar bunganya saja 1.000, sorry ya bukan 10.000. Di tahun ketiga juga dibayar bunganya saja 1.000. Di tahun keempat baru dibayar pokok plus bunganya sebesar 11.000. Ya, ini nilai F-nya ya. Oke, arus keluarnya. Kemudian di cara ketiga, ya kita bisa bikin diagram arus kasnya. Di cara ketiga ini, arus masuknya tetap P-nya 10.000, periode waktunya tetap 4 tahun. Akan tetapi tadi caranya itu dia membayar sebagian pinjaman pokok plus bunga. Ya, tadi sebagiannya itu dibagi periode waktu karena pinjamannya sebesar 10.000 dibagi 4 jadi 2.500 pinjaman pokoknya setiap tahun yang dibayarkan. Ditambah dengan bunganya. Di tahun pertama dibayar 3.500. Ya, dibedakan nih panjang panahnya karena jumlahnya lebih besar ya. Di tahun kedua yang dibayarkannya 3.250. Di tahun ketiga yang dibayarkannya adalah 2.500. Dan di tahun terakhir yang dibayarkannya adalah 2.750. Ya, lunasnya. Kemudian di cara yang keempat. Nah, cara yang keempat ini jumlah yang dibayarkan setiap akhir periodenya itu sama. Ya, yaitu sebesar 3.155. Jadi seragam pembayarannya. Ya, arus masuknya tetap 10.000 P-nya. Maka di sini dia setiap akhir periode tahunnya membayar sejumlah yang sama sebesar 3.155 rupiah. Ingat kalau arus keluar berarti dia tanda panahnya ke bawah. Ya, sama yang tadi sebelum-sebelumnya juga. Oke, nah kurang lebih itu cara menggambarkan diagram arus kasnya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas cara perhitungan dari kesetaraan nilai uang pada beberapa waktu yang berbeda. Ya, ada 4, yaitu nilai P dan F pada arus pembayaran tunggal, ada bunga modal yang menghubungkan nilai P dan F pada angsuran pembayaran seragam, ada angsuran seragam yang ditunda, dan ada angsuran seragam yang dilakukan setiap awal periode. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas sampai minggu depan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah nilai P dan F pada arus pembayaran tunggal. Ya, di mana dari diagram arus kas ini kita bisa lihat bahwa pembayaran pertama dilakukan pada satu periode setelah peminjaman. Ya, setelah peminjaman P ya, kan kita minjem nih, P masuk. Oke, kemudian kita akan membayar di periode pertama setelah peminjaman P. Sedangkan nilai F itu terletak pada waktu yang sama dengan nilai terakhir dari A, yaitu N period. Jadi A di sini tuh angsuran ya, angsuran yang kita bayarkan setiap akhir periode. Ya, jadi nilai F ini, arus keluar ini adalah total dari nilai terakhir A pada N period. Oke, kita bisa mencari nilai F tadi ya, atau arus keluarnya, atau berapa jumlah pengembalian ya, atau yang kita peroleh di akhir periode ya. Jika sejumlah uang pada waktu sekarang bernilai P dan bunga modal yang berlakunya itu I% per tahun, maka setiap tahun berikutnya nilainya itu akan berubah. Ya, di akhir tahun pertama F itu sama dengan P ditambah P1.
ya kan? Jumlah pinjaman awal ditambah jumlah pinjaman di tahun ke-1 yang sudah kena bunga ya. Maka kalau kita sederhanakan persamaannya menjadi P kali 1 plus I. Ya, ini mirip dengan bunga sederhana ya. Seperti ini kan rumusnya. Kemudian di akhir tahun kedua. Tadi di akhir tahun pertama kita punya P dikali 1 ditambah I. Di tahun kedua itu kita akan kena lagi si bunganya kan. 1 plus I. Maka menjadi P 1 plus I. Ini ya, sorry ya. Ini I harusnya. I pangkat 2. Di akhir tahun ketiga terus teman-teman ya, pangkatnya akan bertambah. Sehingga pada akhirnya dirumuskan nilai pada akhir tahun ke N adalah F sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. Nah, nilai dari 1 plus I pangkat N ini disebut single payment compound amount factor. Dengan simbol fungsionalnya yaitu F dibagi P, I persen, N. Ya, F per P, ya, di sini kan mencari nilai F jika diketahui P, I persen itu adalah tingkat bunganya, N itu adalah periode waktu pengembaliannya. Sehingga persamaan tersebut bisa diubah menjadi F sama dengan P dikali F per P, I persen, N. Nah, untuk faktor ini ya, si single payment compound faktor ini, dia sebetulnya bisa dihitung dengan rumus yang di atas, atau bisa juga teman-teman hitung dengan menggunakan tabel konversi faktor bunga modal terlampir. Ya, nanti akan saya lampirkan si tabel faktor bunganya. Sini ada contoh. Seorang petani meminjam uang sebanyak 2 juta rupiah dari sebuah bank untuk membeli sebuah mesin perontok dan bersedia mengembalikan pinjaman tersebut setelah musim tanam. Berapa jumlah uang yang harus dikembalikan pada akhir musim ke-8 jika bunga yang berlaku 10% per musim? Di sini diketahui apanya? P-nya kan? Nah, kita mau tahu nilai F-nya ya, atau nilai di akhir periode peminjaman. Maka diagram arus kasnya kita bisa buat. Ya, tadi dia ada 8 tahun. Arus masuknya itu P-nya 2 juta ya. Kemudian yang dicari adalah F-nya. Berapa? Kita bisa pakai 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan rumus. Tadi rumusnya itu adalah F sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. P-nya adalah 2 juta rupiah. Dikali 1 ditambah I-nya 10% atau 0,1 pangkat 8 N-nya. Ya, 8 tahun. Maka hasilnya menjadi 4.287.178 rupiah. Nah, kalau pakai cara kedua, itu teman-teman bisa dengan menggunakan ini, tabel faktor bunga. Jadi kita nanti lihat di tabelnya untuk I 10%. Ya, untuk I 10%. Kemudian di sini F per P. Berarti kita lihat kolom yang F per P. Kemudian lihat N-nya. N-nya itu 8. Berarti kita lihat yang di baris ke-8. Oh, ini nih nilainya. Nah, 2,143589. Oke, bisa kita bulatkan menjadi 2,1436. Ya, 2 juta P-nya dikali nilai yang kita peroleh dari tabel yaitu 2,1436 menjadi 4.287.200. Ya, sama ya. Ini kalau dibulatkan juga hasilnya sekian. Nah, yang kedua,
bagaimana kita mau mencari nilai P jika yang diketahuinya adalah F? Dari persamaan sebelumnya, kita bisa peroleh. Kan kalau tadi F itu sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Kalau sekarang kita cari P, berarti P sama dengan F kali 1 plus I pangkat minus N. Nah, nilai 1 plus I pangkat minus N ini disebut single payment present worth factor. Ya, nah dia simbolnya cuman beda di bagian ini ya. Kalau yang tadi F per P, kalau ini P per F. Sehingga persamaannya dapat ditulis P sama dengan F dikali P per F, I persen, N. Sama dengan yang tadi bahwa nilai faktornya itu bisa kita lihat di tabel konversi faktor bunga modal. Di sini ada contoh. Seorang petani ingin memiliki traktor tangan sendiri seharga 2 juta rupiah pada 10 tahun yang akan datang. Ya, berarti dia pengen nanti dia punya uang 2 juta untuk beli traktor. Ya, berarti kan itu F-nya. Berapa uang yang harus disimpan ke bank pada saat sekarang apabila tingkat bunga modal yang berlaku 10% per tahun? Berarti yang ditanyakannya itu adalah P, nilai pokok sekarangnya berapa nih? Ya, present value-nya yang harus dia simpan di bank agar nanti dia punya future value sebesar 2 juta rupiah di 10 tahun mendatang. Maka diagram arus kasnya seperti ini. Ya, teman-teman. Ya, jadi P-nya belum tahu nih berapa yang harus dia simpan di bank. Sementara di sini nilai F-nya sudah diketahui yaitu 2 juta. Ya, dalam waktu 10 tahun dengan tadi 8 tahun apa 10 tahun? 8 tahun ya. Sebentar. Oke, maaf ya teman-teman karena ini saya bikin bahannya di malam hari mungkin sudah sambil ngantuk ya. Jadi ada beberapa kesalahan. Tadi di soalnya itu 10 tahun dan 10% ya. Ya, tapi di sini saya malah 8 tahun memasukkannya ya. Jadi ini diagram arus kasnya kurang sesuai. Ya, jadi ini diagram arus kasnya sudah sesuai soal, tapi pada saat mengerjakannya tidak sesuai karena di sininya salah ya, malah 8%. 8 tahun. Nah, sehingga saya juga tadi menggunakan nilai tabelnya di 8 tahun. Ya, kita lihat ini P per F. Jadi yang dipakai adalah kolom P per F di N 8 tahun. Tapi kalau misalnya kita mau masukkan N-nya 10 tahun, berarti yang ini ya, yang 0,3885. Ya, mohon maaf ya teman-teman, tapi secara konsep sama. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kedua, tadi kan kita sudah mempelajari cara menghitung kesetaraan uang apabila nilai P dan F pada arus pembayaran tunggal. Nah, yang kedua ini kita akan mempelajari bunga modal yang menghubungkan nilai P dan F pada angsuran seragam A. Nah, dari diagram arus kas dapat kita lihat bahwa pembayaran pertama itu dilakukan 1 periode setelah pembayaran P. Ya, ini angsuran pertamanya. Sedangkan nilai F terletak pada waktu yang sama dengan nilai terakhir dari A, yaitu N periode dari P. Nah, yang pertama kita mencari nilai F jika diketahui nilai A. Ya, nilai F dari pembayaran seragam sebesar A yang dibayarkan pada setiap akhir periode selama N periode merupakan penjumlahan nilai kemudian dari setiap pembayaran A. Ya, A itu angsuran kan ya. Jadi ini kalau misalnya
F1 ya atau F tahun pertama itu adalah nilai kemudian dari pembayaran periode pertama, maka F2 adalah nilai kemudian dari pembayaran periode kedua. Fn-1 berarti nilai kemudian dari pembayaran periode N-1 dan Fn nilai kemudian dari periode pembayaran ke N. Ya, maka kalau kita tuliskan dia menjadi suatu persamaan, ya hasilnya akan menjadi F sama dengan A dikali 1 plus I pangkat N dikurangi 1 per I. Nah, si nilai ini ya, dia merupakan faktor yang disebut uniform series compound amount factor. Dengan simbol fungsionalnya itu adalah F per A I persen, N. Ya, sehingga persamaannya bisa ditulis F sama dengan A dikali F per A, I persen, N. Ya, sama kita juga bisa nanti mencari nilainya di tabel konversi faktor bunga. Nah, di sini ada contoh. Si Ali menyimpan uangnya ke bank pada setiap akhir bulan sebanyak Rp100.000. Berapa jumlah tabungannya setelah 6 bulan? Ya, jika tingkat bunga yang berlaku 2% per bulan. Sini kita bisa buat diagram arus kasnya ya, bahwa tadi dicari itu F-nya yang diketahui itu adalah A-nya sebesar 100.000. Jadi dia setiap akhir bulan itu nabung ya 100.000. Nah, kita pengen tahu berapa jadinya jumlah tabungan dia di akhir periode dengan bunga 2%. Maka kita bisa langsung saja teman-teman hitung dengan persamaan tadi. F sama dengan A dan faktornya ya. F per A di 2% dan periodenya 6 ya. Walaupun di sini bulanan ya, tetap berarti kita angka periodenya 6. Nah, kita bisa lihat di sini di tabelnya, berarti kita cari yang kolom F per A dengan baris 6 ya. Berarti nilainya yang ini. Ya, 6,308. Hasilnya adalah 630.800. Oke, selanjutnya kita juga bisa mencari nilai P jika diketahui A. Ya. Nah, tadi kan kita tahu ada persamaan F sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N. Dan persamaan F sama dengan A ya dikali 1 plus I pangkat N min 1 dibagi I. Maka kita bisa peroleh nih. P itu nih ya, bahwa nilai F itu bisa P kali 1 plus I pangkat N atau A ini ya. Nah, jadi kan sebetulnya mereka tuh sama ini dengan ini karena sama-sama F. Ya, jadi P kali 1 plus I pangkat N itu sama dengan A dikali 1 plus I pangkat N min 1 per I. Ya, sehingga kalau kita mau cari nilai P-nya, kita keluarkan P-nya. Ya, keluarkan ke sini. 1 plus I pangkat N-nya berarti nanti dibagi ke sini. Sehingga rumusnya menjadi P sama dengan A dikali 1 plus I pangkat N min 1 dibagi I dikali 1 plus I pangkat N. Ya, atau nilai konversi dari A ke P-nya ini, ya yang ini disebut uniform series present worth factor. Ya, dengan simbol fungsionalnya P per A, I persen N. Sehingga persamaannya diubah menjadi P sama dengan A dikali P per A, I persen, N. Ya, akan lebih mudah kita menghitungnya dengan tabel konversi faktor bunga.
Oke, di sini ada contoh. Seorang ayah akan menyimpan sejumlah uang di bank dengan maksud agar anaknya dapat mengambil uang sejumlah Rp50.000 setiap bulan selama 6 bulan. Berarti ini kan nilai A-nya ya. Si anak teh mau ngambilin uangnya nih setiap bulan Rp50.000. Berapa jumlah uang yang harus disimpan pada saat itu jika tingkat bunga modal yang berlaku 10% per bulan? Berarti kita kan pengen tahu P-nya. Ya, kita tahu A-nya nih. Sama waktu atau periode dan bunga. Nah, maka ini adalah diagram arus kasnya. Ya, dia mau mengambil setiap bulan selama 6 bulan itu sebesar 50.000 ya A-nya. Kita pengen tahu nih, berarti dia harus punya P berapa. Maka kita tinggal pakai persamaan yang tadi. Ya, P sama dengan A dikali P per A, I persen N. A-nya tadi 50.000, ya. P per A untuk 10% dan periode waktunya 6 bulan atau 6. Kita bisa cek lagi di tabel, ya. Berarti kalau P per A kita pakai kolom yang P per A. Ya. Kemudian di kolom ke 6. Oke, 4,355. 355, sorry ya. Ini untuk yang I-nya 10% ya. Oke, maka totalnya adalah 217.750. Berarti dia harus nabung sebesar 217.750 supaya setiap bulannya bisa mengambil uang untuk anaknya itu sebesar 50.000. Oke, selanjutnya adalah mencari nilai A jika diketahui F. Kalau tadi kan diketahui A-nya ya. Mencari P kalau A diketahui, mencari F jika A diketahui. Nah, sekarang kita mau mencari A jika diketahui F-nya. Ya, tadi kita tahu dari persamaan F sama dengan A kali 1 plus I pangkat N min 1 per I. Ya, itu kita bisa peroleh bahwa A sama dengan F ya dikali I per 1 plus I pangkat N min 1. Jadi ditukar ya, dibalik ya. Nah, nilai konversinya ini yang si I per ini disebut sinking fund factor ya dengan simbol fungsionalnya A per F, I persen, dan N. Sehingga persamaannya dapat diubah menjadi A sama dengan F dikali A per F, I persen, N. Ya, sama dengan yang sebelum-sebelumnya bahwa faktor tersebut bisa kita lihat di tabel konversi faktor bunga. Oke, selanjutnya di sini ada contoh. Berapa besarnya angsuran tetap setiap akhir tahun jika seseorang menginginkan mengambil uang simpanannya sejumlah Rp500.000 pada akhir tahun kelima jika tingkat bunga modal yang berlaku adalah 12% per tahun. Ya, jadi di sini sudah diketahui nih nilai F-nya. Ya, di akhir itu Rp500.000 uangnya. Tapi dia pengen tahu harus ngangsur berapa besar setiap tahunnya. Oke, diagram arus kasnya ya di sini nilai akhirnya dia sudah tahu 500.000, kemudian selama 5 tahun dia mau ngangsur nih. Ya, harus berapa angsurannya setiap tahun ini? Ya, maka kita bisa langsung menggunakan rumus A sama dengan F dikali A per F, 12% karena tadi bunganya 12. Kemudian waktunya, sorry ya tadi 6 apa 5 ya? Aduh, ini saya udah ngantuk jadi banyak miss ya. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, jadi tadi di soalnya itu 5 ya. Ya udah kita terserah lah ya. Nanti teman-teman mau ganti soalnya yang 5 yang 6 jadi di sininya tetap atau ini di sininya yang mau diganti jadi 6 ya. Nah, berarti kita pakai nilai tabelnya yang di kolom A per F. Silakan nanti N-nya ya, mau 6 mau 5. Boleh lah, kalau 5 berarti yang ini.
Ya, yang atasnya. Kalau N berarti yang bawahnya. Kita kalikan sehingga hasilnya sekian. Jadi angsuran yang harus dibayar setiap periodenya itu adalah 61.600. Selanjutnya, kalau tadi kita mencari nilai A jika F diketahui, sekarang mencari nilai A jika P yang diketahuinya. Ya, dari persamaan P sama dengan A dikali 1 plus I pangkat N min 1 per I kali 1 plus I pangkat N, kita bisa memperoleh nilai A-nya. Ya, nah ini ada si faktor konversinya atau disebut capital recovery factor atau CRF. Nah, ini simbolnya A per P, ya, I persen dan N. Sehingga persamaannya kita bisa gunakan A sama dengan P dikali A per P, I persen kali N. Tentunya akan lebih mudah dengan kita menghitungnya melalui tabel konversi faktor bunga. Sini contohnya, seorang petani membeli traktor tangan seharga 2 juta rupiah dengan cara pembayaran angsuran setiap akhir tahun selama 5 tahun. Jika tingkat bunga modal yang berlaku 20% per tahun, berapa besarnya pembayaran angsuran pada setiap tahun apabila pembayaran pertama dilakukan 1 tahun setelah saat pembelian. Ya, jadi di sini sudah diketahui P-nya 2 juta, yang ingin diketahui adalah angsurannya. Ya, si angsurannya selama 5 tahun dengan bunga 20%. Nah, maka ini adalah diagram arus kasnya. Ya, tadi 2 juta rupiah P-nya. Kemudian kita mau tahu angsuran per bulannya berapa. Ya, dalam periode waktu 5 tahun dan tingkat bunganya 20%. Maka bisa tinggal kita langsung cari. P-nya adalah 2 juta. Kita lihat di tabel konversi bunga, ya, berarti kita lihat di kolom yang A per P. Ini ya kolomnya untuk N5. Berarti 0,334380 atau dibulatkan 0,3344. Ya, jadi hasilnya adalah 668.800. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Mungkin tadi ada beberapa kesalahan ya dalam bahannya, saya mohon maaf. Nanti silahkan teman-teman koreksi sesuai tadi penjelasan saya. Kalau ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan ya teman-teman, mau di kolom komentar atau teman-teman mau chat WA sama saya juga silahkan ya, karena saya juga secara pribadi mohon maaf tidak bisa hadir tatap muka pada pertemuan hari ini. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa latihan soal, teman-teman. Ada 4 soal ya. Saya harap teman-teman coba untuk mengerjakan. Kalau misalnya nggak bisa atau ada yang nggak dimengerti, boleh ditanyakan. Kemudian saya usahakan juga nanti di pertemuan terakhir akan kita bahas terlebih dahulu sebelum melanjutkan materi perkuliahan. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Tetap semangat belajar ya, tidak ada yang susah jika kita mau berusaha untuk mempelajarinya. Jadi tetap semangat, tetap sehat. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.